Wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rian Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 2 R001. Perkenalkan, saya Della Widianisi dengan NIM C1A023130. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya mengolah data forecasting selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Pertama adalah di sini adalah kita udah buka Fuse-nya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu data yang akan kita gunakan. Nah, untuk data forecasting sendiri itu paling kurang itu adalah 30 tahun jika dia datanya anual. Nah, di sini aku menggunakan data unemployment atau pengangguran dari tingkat persenan ya teman-teman. Nah, aku menggunakan data dari tahun 1991 sampai 2025 dan akan melakukan forecasting untuk tahun 2026 sampai 2030. Nah, data ini yang pertama adalah data ini bisa kita copy terlebih dahulu, terus kita masuk ke Fuse, klik file, terus new work file. Nah, di frekuensi itu biarin annual karena tadi data kita tahunan. Kemudian di work file struktur type-nya itu tetap sama, tidak usah diganti. Kemudian di start date-nya itu kita mau dari 1991 sampai 2030 karena kita mau forecast sampai 2030 ya. Klik OK. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita siapkan tadi. Caranya adalah dengan klik quick, kemudian ke empty group. Nah, tinggal copy data tadi. Sebenarnya kita cek dulu sampai bawah dan datanya udah pas sampai 2025 dan kita akan forecast di 2026 sampai 2030. Kembali ke atas. Nah, di sini kita bisa ubah namanya jadi UNP sesuai dengan variabel kita. Ini bisa di close dulu. Yes. Oke. Dari data ini, datanya udah kerekam di Fuse. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus cek nih data yang kita punya itu stasioner atau tidak. Caranya adalah dengan klik data yang udah kita masukkan tadi, kemudian klik view ke unit root test, standar unit root test. Nah, kemudian kita pilih ke bagian level dulu karena kita akan uji stasioner di tingkat level dulu. Kemudian klik OK. Nah, jika probabilitas yang tertera di sini itu lebih kecil dari 0,05, itu artinya data stasioner di level. Nah, tapi kan ini datanya itu lebih besar dari 0,05, jadi datanya itu tidak stasioner. Maka dari itu kita harus melakukan uji di first difference. Caranya yaitu klik view, kemudian unit root test, standar unit root test, kemudian di first difference, klik OK. Nah, di sini data probabilitasnya udah lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu uji stasioner yang kita gunakan adalah di tingkat first difference. Kemudian dari sini kita ke step selanjutnya yaitu adalah parallelogram. Nah, tujuannya adalah menentukan untuk ORDAR yaitu P dan MA yaitu Q. Nah, caranya adalah buka series yang tadi udah di stasioner di D1 yang ini ya teman-teman. Kemudian kita klik view, terus ke parallelogram. Nah, kita pilih ke yang first difference karena tadi data kita itu stasioner di first difference, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari parallelogram dari data unemployment kita. Nah, cara mengetahui bagaimana cara kita mengetahui model terbaik adalah dengan melihat di bagian autocorrelation dan partial correlation. Nah, autocorrelation ini itu untuk menentukan ORD, MA atau Q, sedangkan yang partial correlation itu untuk menentukan AR atau P. Nah, ini tuh dilihat dari lag yang menunjukkan seberapa signifikan atau di mana sih garis cut off
dari masing-masing ordo. Nah, di sini yang bisa aku simpulkan adalah di mana AR itu di 0, AR itu di 0,1 karena dia cut off udah di baris pertama. Begitu juga dengan si MA-nya. Ini MA, ini AR ya. Jadi yang ini adalah Q, yang ini adalah P. Nah, untuk MA itu udah cut off di baris pertama, begitu juga dengan AR. Nah, yang kita bisa tulis untuk A5 itu yang AR atau P itu sama dengan 0,1. Terus untuk MA atau Q itu sama dengan 0,1. Sedangkan D itu di 1. Jadi kalau kita susun model-model kandidat A5 yang bisa kita gunakan adalah itu, yang pertama itu ada 0,1, di mana 0 itu untuk AR yang pertama itu adalah 0, kemudian I kita untuk D itu nilainya 1, terus yang MA atau Q itu 1. Kemungkinan kedua yaitu 1,0, di mana 1 itu untuk AR atau P, terus yang D masih tetap sama di 1, yang I untuk I, terus yang MA atau Q itu di 0. Nah, kemungkinan lain itu bisa 1, dimana AR-nya itu 1, MA-nya itu 1, dan D-nya masih 1. Nah, dari 5 model kandidat ini akan kita uji satu-satu dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kita masuk ke menu view, terus pilih yang pertama itu kita masuk ke klik quick, terus ke estimate equation, kemudian tulis D karena datanya itu stasioner di first difference, kemudian nama data yang pertama, data yang kita uji, kemudian kita akan masuk di kandidat yang pertama dulu, dimana AR itu 0, I-nya itu 1, I ini D ya teman-teman, yang di awal tadi, yang di awal ini karena dia di tingkat first difference kan, jadi tulisnya D, terus masukin nama variabel yang kita uji, kemudian baru karena tadi AR itu di 0 dan MA di 1, maka kalau AR-nya 0, AR-nya tidak perlu ditulis lagi, jadi langsung aja kita tulis MA 1. Dan terakhir itu kita tulis C atau konstantanya. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari model kandidat A5 kita yang pertama. Oke. Nah, ini untuk yang MA1. Setelah kita mengcopy hasil dari kandidat pertama, yaitu di 011. Nah, setelah kita copy dan kita pindahkan hasil ini ke Word terlebih dahulu, nah kemudian kita bisa masuk ke uji estimasi model A5-nya. Nah, kita tuh harus melihat apakah
di tingkat uji normalitas residual itu dia memenuhi kriteria, kemudian juga autokorelasinya juga memenuhi kriteria, dan heterokelastisitasnya juga memenuhi kriteria. Nah, caranya adalah pertama adalah dengan klik view, kemudian ke residual diagnosis, kemudian ke histogram normality test untuk uji normalitas. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, dimana persyaratannya adalah probabilitas dari Jarque-Beranya itu harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini udah lebih besar dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya adalah kita klik view lagi untuk uji diagnosis selanjutnya. Itu adalah kolelogram Dickey statistiknya. Kita bisa lihat. Nah, semua probabilitasnya itu udah lebih besar dari 0,05. Ini berarti kandidat dari modelnya itu syaratnya terpenuhi. Selanjutnya kita bisa masih sama residual diagnostik, terus juga kita coba buat uji heterokelastisitasnya. Cara dengan diklik terus pilih yang arch, kemudian oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau probabilitas dari uji hetero itu lebih besar daripada 0,05 dan itu memenuhi syarat. Jadi model ini tuh lulus untuk forecasting. Model pertama kita lulus untuk forecasting secara tidak langsung. Nah, tapi kita masih harus membandingkan dengan dua model lain, yaitu dengan cara kita delete dulu. Yang penting udah kita simpan beberapa hal lainnya. Dan cara yang masih sama, yaitu kita ke quick terus estimate equation, terus masukin deh model kandidat yang kedua. Nah, model kandidat yang kedua kita tadi 110, dimana G di tingkat stationar first difference, UNP itu adalah nama data yang ingin diuji, terus kita akan menguji di tingkat AR-nya itu 1. Karena I-nya itu sudah di D dan karena MA-nya itu 0, maka MA-nya itu tidak ditulis, jadi langsung aja kita tambahin C. Oke. Nah, ini adalah hasil dari model kandidat yang kedua. Nah, yang ini bisa kita copy juga dulu buat jadi perbandingan nanti dengan model yang pertama dan ketiga. Kemudian masih sama, kita uji juga untuk masing-masing uji diagnosisnya. Masih sama, klik view terus residual diagnostic, kemudian kita ke normality test. Nah, di sini Jarque-Beranya itu juga lebih besar dari 0,05. Itu artinya terpenuhi, uji normalitasnya terpenuhi. Kemudian selanjutnya itu residual diagnosis terus ke kolelogram yang di statistik. Oke. Nah, semua probabilitasnya sama, itu memenuhi syarat di atas 0,05. Selanjutnya yang terakhir tuh kita uji hetero. Kemudian oke. Nah, ini juga memenuhi syarat di atas 0,05. Nah, dari dua kandidat model tadi itu model yang MA dan AR sudah kita temukan beberapa hal yang akan kita bandingkan. Nah, kita lanjut ke kandidat model yang ketiga, yaitu 111, dimana kita masih klik quick terus ke estimate equation, masukin seperti yang tadi D, UNP, kemudian karena AR-nya itu 1, kemudian MA-nya itu juga 1, dan C. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari estimasi model kandidat yang ketiga. Nah, seperti biasa ini di copy dulu untuk dibandingkan nanti.
setelah ini. Nah, ini untuk AR1 dan MA1. Nah, dari ketiga ini yang harus kita perhatikan adalah R-square dari masing-masing model kandidat. Nah, dimana R-square-nya itu harus lebih besar atau mendekati 1. Nah, dari bagian sebelah kanan, hal yang harus kita perhatikan adalah dari nilai AIC atau AKIK Info Creation Criterion. Nah, dia itu harus kecil nilainya dari 3 model kandidat yang kita bandingkan. Sama juga dengan SC atau Schwarz Criterionnya, kemudian juga dengan Hannan-Quist Criteria. Nah, ini 3 hal ini itu harus bernilai kecil, lebih kecil daripada kandidat-kandidat lainnya. Sedangkan yang sebelah kiri di R-square itu kita harus melihat mana sih kandidat atau model yang R-square-nya itu paling besar. Nah, dari ketiga model ini yang bisa aku simpulkan adalah pemilihan model terbaik itu menggunakan kriteria informasi bahwa si AIC-nya dan SC serta HC itu ketiga kriteria ini itu tidak dinilai dari besar kecilnya sebenarnya angka secara absolut, melainkan itu dari perbandingan antar model pada data kita yang sama. Nah, model dengan nilai terkecil itu memang dianggap paling parsimonious atau paling baik. Nah, selain itu pertimbangan utama lain yang kita harus tahu adalah diberikan juga signifikan koefisien di mana si model ARIMA 111 ini itu terpilih karena beberapa hal yang bisa kalian lakuin dengan cara seperti ini. Nah, dari data ini, dari 3 ini, kalian harus jadi masukkan ke tabel sebagai berikut. Nah, dari hasil tabel ini itu bisa kita lihat dengan jelas kalau si model dari ARIMA 111, 110, dan 001 itu dari normalitas sampai ke hetero itu semuanya terpenuhi. Tapi di bagian AIC, SC, dan HC itu menunjukkan kalau si model 110 itu lebih kecil daripada 2 kandidat lainnya. Tapi yang harus aku tekankan dari ketika kita mengambil atau sudah meletakkan masing-masing syarat ke dalam tabel ini sebagai referensi. Nah, yang bisa disimpulkan dari data tersebut dan 3 model kandidat tersebut adalah yang terpilih adalah model 111 atau ARIMA 11 karena merupakan satu-satunya model yang memiliki koefisien dengan signifikan, yaitu AR di AR1. Nih, di sini. Terus dengan probabilitas itu di bawah 0,0147 atau 5%. Nah, dari tabel ini udah bisa kita simpulin kalau 3 kandidat dari model ARIMA yang udah kita uji itu terpilihlah model 111 untuk yang akan kita lakukan forecasting. Nah, caranya sama, kita masuk ke model terbaik. Kita masuk ke model terbaik di mana AR-nya itu tadi 1, terus yang D-nya 1 dan MA-nya 1. Ini adalah hasil dari model kandidat yang kita pilih sebagai model yang mereka paling terbaik. Nah,
Selanjutnya adalah kita masuk evaluasi akurasi forecastnya. Nah, dengan cara klik forecast, kemudian di forecast name itu boleh kalian ubah namanya, tapi aku tetap sama aja. Nah, di bagian SA ini opsional, tapi aku masukin aja di UNP 111. Nah, untuk forecast sampelnya ini benar dari 19 masuk sampai 2030, tidak usah diubah. Lalu kemudian klik OK. Nah, ini adalah grafik forecast beserta dengan confidence interval yang Avios berikan. Nah, dari sini hal yang perlu kita perhatikan itu adalah RMSE atau RMSE itu ada di bagian ini, root mean square error. Dia makin kecil makin akurat. Kemudian ada itu MAPE ini mean ups percent error. Kemudian juga tell you-nya. Dia harus lebih baik kalau dia mendekati 0. Nah, dari langkah-langkah yang udah dilakukan serta operasional data yang sudah kita temukan, dapat aku simpulkan bahwa hasil forecasting menggunakan A5 111 itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran atau dari data unemployment yang udah kita olah itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran itu relatif stabil hingga di 2030 dengan cara kita melihat dari hasil forecast tadi. Nah, hasil forecast itu akan muncul di data nama forecast yang sebelumnya tadi, NPF. Nah, tadi kan data kita itu dari 1991 sampai 2025. Nah, ini udah terisi di 2026 sampai 2030. Nah, kenapa aku bilang dia relatif stabil hingga 2030? Karena di sini bisa kita lihat angkanya naik secara perlahan. Nah, akurasi model diukur itu dengan MAPE yang sebesar 31,71% yang termasuk dalam kategori cukup wajar dengan tail inequality coefficient. Nah, itu di 0,274. Ini 0,274 yang mendekati 0 pada bias proposition yang memang bisa dibilang tinggi, dan tail U2 di atas, tail U2 itu di atas 1. Nah, yang mengindikasikan model ini kurang mampu menangkap perubahan struktural pada data itu adalah karena mungkin terutama akibat kejadian ekstrim seperti krisis ekonomi dan pandemi nih di tahun-tahun tertentu. Nah, keterbatasan inilah yang juga didorong itu oleh jumlah observasi yang relatif sedikit juga, karena itu kita cuma forecast sekitar 34 tahun. Nah, kalau datanya itu lebih banyak atau tahunnya itu lebih banyak, nah itu mungkin hasilnya bisa lebih memuaskan. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.